Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai umat Islam, kita berduka hari ini karena tepat pada tanggal 13 Juni pukul 16:40 Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil telah berpulang ke rahmatullah, telah wafat. Perlu diketahui bahwa beliau adalah pengasuh ke-12 dari sejak berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri ini adalah pondok yang sangat tua, berdiri sejak tahun 1745. Berarti kita bayangkan berapa usianya. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwasanya Syekhona Khalil, ulama karismatik asal Bangkalan yang merupakan guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, adalah pernah menyantren di Sidogiri. Jadi silsilah keilmuannya Syekhona Khalil ini masih berguru kepada Masyayikh Sidogiri. Atau mungkin orang lebih kenal Syekhona Khalil daripada Sidogiri. Tetapi faktanya Syekhona Khalil masih murid dari Masyayikh Sidogiri. Ada yang ingin saya kisahkan tentang Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil ini yang menurut saya sangat menarik dan unik. Suatu ketika beliau ini melakukan perjalanan ke Surabaya membawa mobil pribadi, melakukan satu pertemuan di Surabaya. Lepas itu setelah pertemuan selesai, beliau pulang, naik angkot lalu naik bis. Sepanjang jalan naik bis sampai di Sidogiri, di Pasuruan ya, Keraton Sidogiri. Nah, orang-orang di tempat pertemuan itu juga tidak tahu kalau Kiai Nawawi ini bawa mobil. Tiba-tiba mereka bingung, ada satu mobil yang tidak diketahui siapa yang punya. Singkat cerita, dilacaklah nomor plat mobil itu, plat nomornya, nomor polisi itu dilacak. Ternyata terdaftar atas nama Nawawi Abdul Jalil. Segeralah ditelepon kepada beliau. Ada yang menelpon beliau, ada yang menghubungi beliau di Sidogiri. Pak Yai, mobil jenengan ketinggalan di sini. Jawabannya ya, kayak Khalil itu, kayak Nawawi itu simpel saja. Oh iya ya, saya lupa. Dari cerita ini kita bisa bayangkan betapa jernihnya hati dan pikiran beliau, sampai-sampai sama sekali tidak ada slot atau tidak ada space untuk memikirkan tentang harta, tentang mobil. Itulah zuhud namanya. Ini adalah zuhud yang nyata, di mana mobil, di mana harta itu tidak punya tempat di hati, sehingga menjadi sesuatu yang kita bisa lupa begitu mudahnya. Kalau kita jangankan bawa mobil, kita misal punya mobil, nggak sedang kita bawa saja, kita masih ingat kita punya mobil. Motor bahkan, handphone baru lah, apalah. Selalu kita ingat. Kenapa? Karena itu masuk di hati. Sementara ulama selevel beliau sudah tidak ada space di hatinya untuk diisi oleh harta. Sehingga mudah saja lupa. Kalau lupa sebentar, mungkin masih bisa. Saya juga pernah. Suatu ketika saya ke satu bank ya, ke bank bawa motor. Keluar dari bank saya jalan kaki, mungkin hampir 20 sampai 30 meter. Saya baru ingat, oh iya saya bawa motor. Itu bukan saya zuhud, bukan saya lupa saya punya motor. Oke lah lupa, tapi bukan karena di hati saya nggak ada harta. Saya sedang kepikiran saldo kok nggak masuk, ini saya nggak bohong. Saya cerita benar. Saldo kok nggak masuk, ini kan sudah tanggalnya, ada apa? Jadi kepikiran itu sambil berjalan, lupa kalau bawa motor. Memang hati tidak terisi motor pada waktu itu, tapi terisi urusan dunia yang lain. Jadi mohon dicatat, zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu bukan tidak punya apa-apa. Tetapi zuhud itu sesuai dengan doa Nabi. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta ini ada di tangan saja, ada dalam kekuasaan saja, dalam genggaman saja, tapi dia tidak masuk di hati. Kenapa? Karena hati itu
Tidak bisa diisi dua hal yang kontradiktif secara bersamaan. Kalau orang di hatinya sudah ada memuji harta, mengingat-ingat apa yang dia miliki, mengenang-enang apa yang dia punya, mobil mewah, harta yang berlimpah, istrilah, anak lah, maka kecil kemungkinan dia bisa mengingat hal-hal yang kontradiktif dengan itu, yaitu hal-hal yang berurusan dengan akhirat, mengingat dosa misalnya, atau mengingat betapa terhinanya di hadapan Allah amal yang tidak seberapa, mengingat kematian misalnya. Seperti itu. Jadi kita ya, saya atau mungkin yang lain, hati itu isinya yaitu isi tentang rencana mau kemana, sudah mencapai apa, sudah beli apa. Ketemu orang diceritakan mobilnya, diceritakan hartanya, diceritakan ininya, diceritakan itunya. Karena memang itu yang bertahta di hati. Jadi lisan ini, pikiran ini, semua bersumber dari apa yang ada di hati. Kalau yang ada di hatinya harta, maka pikiran fokus kepada tentang harta. Omongan pun tentang itu lagi, tentang itu lagi. Sementara beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ini, sampai-sampai lupa kalau bawa mobil. Jangan dikira pelupa. Ulama itu tidak pelupa. Dia mengingat ilmu yang sebegitu detailnya aja bisa. Apalagi hanya hal-hal yang nampak seperti itu. Tetapi kenapa bisa lupa kalau bawa mobil? Karena memang tidak ada di hati. Tidak penting sama sekali. Salah satu ciri-ciri orang bisa melupakan sesuatu bila hal itu tidak penting. Kalau sesuatu itu penting, berarti bagi dirinya itu tidak akan lupa. Secara refleks akan ingat. Ketika mau keluar dia langsung menuju mobilnya. Kenapa? Karena mobil itu ada di kepala, ada di hati. Tapi kalau mobil tidak ada di kepala, tidak ada di hati, yang ada di hati hanyalah zikir, yang ada di kepala hanyalah tazabur, maka langkah kaki itu ya natural aja. Mau pulang ya sudah naik bis gitu. Itulah ya, itulah kelas ulama. Memang tahun-tahun ini banyak sekali ulama-ulama top yang Allah panggil. Semoga akan ada pengganti-penggantinya. Semoga spirit kita untuk meneladani para ulama tidak memudar, seiring memang fakta menyatakan bahwa ulama-ulama banyak yang berpulang di tahun-tahun ini. Belum lama kita dengar ulama karismatik dari Tangerang, Abuya Ucid juga sudah meninggal. Ulama-ulama yang lain juga sudah banyak yang meninggal, hampir beruntun. Tidak perlu kita menganggap ini tahun sial, ini tahun kehancuran. Tidak. Kita tidak tahu. Tidak boleh kita mencela waktu, tidak boleh kita pesimis. Memang fakta Allah angkat banyak ulama. Tapi semoga Allah akan hadirkan ulama-ulama yang juga top, yang juga seimbang. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, Kiai Nawawi Abdul Jalil ini sangat respect, sangat hormat, sangat takzim kepada zuriyah Nabi. Bahkan di video itu beliau ketika diminta oleh Habib untuk meminum duluan karena Habib itu yang ingin. Tapi apa yang terjadi? Beliau menolak. Beliau memilih untuk meminum bekas Habib itu. Tradisi meminum bekas seseorang itu sudah tradisi yang lazim di dalam dunia ulama. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah para ulama. Walaupun tidak sempurna, minimal tidak meremehkan. Amin. Allahumma amin.